Bro, pernah nggak lu ngerasa paling pinter sedunia saat Fibo kena? Trendline mantul, semua rapi, semua align. Lu senyum kecil sambil bilang, ini sih nggak mungkin salah. Beberapa menit kemudian, SL lu bengong. Chart lu tatap lama, terus keluar kalimat klasik. Lah kan Fibo sama trendline ketemu. Nah bro, malam ini kita ngobrolin dosa kecil yang sering kejadian. Fibo dan trendline ketemu, lu lupa time frame. Dan ini sakitnya halus, tapi konsisten. Gini ya bro, Fibo dan trendline itu alat yang jujur, dia pernah bohong. Yang sering bohong itu cara kita makainya. Banyak scalper ngeliat Fibo ketemu trendline, langsung mikir ini area sakral, padahal lupa satu hal penting. Itu sakral di time frame siapa? Market itu bukan satu layar, dia bertingkat. Kayak gedung, lu boleh aja nemu support check up di lantai 1. Tapi kalau di lantai 10 lagi ada yang lompatin barang, lu tetap ketiban. Dan itulah kenapa entry lu kelihatan benar, tapi hasilnya nyebelin. Sering kejadian gini bro. Di time frame kecil, Fibo retracement manis, trendline presisi, candle rejection cantik. Lu masuk, percaya diri, tapi lu lupa di time frame atas market lagi jalan arah sebaliknya. Jadi apa yang lu anggap pantulan buat market besar itu cuma napas sebentar. Lu nganggap belokan, dia nganggap jalan lurus. Ini bukan salah Fibonya, bukan salah trendline-nya. Ini murni salah sudut pandang. Lu lagi fokus ke detail, tapi lupa lihat peta. Sekarang analogi tongkrongan ya bro. Bayangin lu lagi nongkrong di gang kecil, lu lihat motor belok ke kanan. Lu mikir, fix dia mau ke warung, padahal di ujung gang itu cuma jalur muter buat masuk jalan besar. Motor itu bukan belok, dia lagi nyiapin arah, lu salah baca konteks. Dan SL lu, itu lu yang berdiri di gang sambil bingung. Scalper sering kejebak sama keindahan visual. Fibo itu estetik, trendline itu satisfying. Kalau dua-duanya ketemu, ego langsung berdiri. Padahal market nggak peduli lu pakai alat apa. Market cuma peduli arah dominan siapa yang pegang kendali. Time frame itu kayak hierarki tongkrongan. Time frame kecil itu anak nongkrong depan. Rame, berisik, banyak gaya. Time frame gede itu yang punya tempat. Dia jarang ngomong, tapi sekali dia berdiri, semua minggir. Lu masuk pakai sinyal time frame kecil tanpa sadar lagi lawan arah time frame gede. Dan lu heran kenapa selalu mental. Makanya sering kejadian, Bang Fibo gue valid kok. Iya, valid di time frame yang kalah kuasa. Bro, ada momen di market di mana Fibo ketemu trendline bukan buat entry, tapi buat narik likuiditas. Harga nyenggol dikit ngambil SL orang-orang yang mikir, wah mantul nih, terus jalan lanjut sesuai arah besar. Dan lu cuma bisa bilang anjir, kok abis SL malah jalan? Karena lu baca tanda yang bener di papan yang salah. Sekarang analogi terakhir, bayangin lu lagi nyebrang jalan, lampu di depan lu hijau, lu jalan. Tapi itu lampu buat motor, bukan buat pejalan kaki. Mobil dari arah lain ngebut, lu ketabrak. Lu nggak salah baca lampu, lu salah zona. Time frame itu zona bro. Jadi bro, kenapa Fibo dan trendline ketemu, tapi lu tetap kalah? Karena lu baca sinyal kecil lawan arus gede, lu fokus reaksi, bukan struktur, lu ngira pantulan padahal cuma jeda dan lu jatuh cinta sama setup, lupa konteks. Scalping itu bukan soal seberapa cantik garis lu, tapi seberapa selaras waktu dan arah lu. Garis boleh ketemu, level boleh presisi. Tapi kalau lu salah time frame, itu kayak janjian ketemu, tapi beda hari. Sama-sama bener, tetap nggak ketemu. Santai aja bro, market bukan buat ditaklukin, tapi dibaca pelan-pelan. Kalau malam ini lu ngerasa, wah ini gue banget. Berarti lu naik level, karena sadar itu mahal. Udah, ngopi dulu. Chart jangan diplototin, besok market masih buka. Dan kali ini lu lihat dari lantai yang lebih tinggi. Rasanya tuh kayak, ini dia. Ini yang gue cari selama ini. Langsung entry, tanpa mikir panjang, tanpa nengok sekitar beberapa menit kemudian, SL. Terus lu bengong sambil mikir, loh padahal Fibo sama trendline gue ketemu. Iya ketemu bro. Tapi lu lupa satu hal kecil, time frame. Itu kayak lu ngelihat orang cakep di foto profil. Filter pas, angle aman, lighting cinematic. Begitu ketemu langsung, ternyata beda versi. Bukan salah orangnya, salah ekspektasi lu. Di trading juga gitu, Fibo dan trendline itu ibarat GPS, bisa nunjukin arah. Tapi kalau lu salah zoom, lu bisa blok ke gang buntu. Lu ngelihat M5, ngerasa dapat harta karun. Padahal di H1 itu cuma debu. Kayak hujan rintik, tapi lu pikir badai. Atau lu ngeliat di time frame kecil harga mantul dikit, langsung mikir, wah ini reversal. Padahal di time frame gede itu cuma orang batuk. Market belum belok bro, dia cuma ngelirik. Dan lucunya, kita sering terlalu jatuh cinta sama gambar di layar. Garis makin banyak, warna makin rame, chart kayak batik. Merasa pinter, merasa aman. Padahal kita cuma lupa naik lantai.
Lu ibarat lagi di parkiran basement, teriak, ini mall sepi banget. Padahal di atas rame. Dan di titik ini, gua mau berhenti sebentar. Buat lu yang masih dengerin, terima kasih bro. Beneran. Channel ini kita bangun bareng-bareng. Pelan. Apa adanya. Ini bukan tempat penghakiman, ini tempat belajar. Dan yang paling sering salah di sini, gue. Cerita ini bukan teori YouTube. Ini pengalaman nyata gue. Jatuh bangun di market, pernah ngerasa udah paling rapi, narik Fibo, trendline udah pas. Tapi lupa lihat gambaran besar. Akhirnya entry percaya diri, keluar dengan kepala nunduk. Market tuh nggak jahat bro, dia cuma konsisten. Yang sering nggak konsisten kita pengen cepet, pengen validasi, pengen sekali ini aja. Padahal market nggak pernah buru-buru, dia jalan sesuai waktunya. Dan kalau sekarang lu masih dengerin sampai sini, di titik ini ya bro, lu bukan trader sembarangan. Trader sembarangan udah skip dari awal. Lu masih di sini berarti lu paham satu hal penting, yang bikin kita kepleset bukan alatnya, tapi cara kita ngelihatnya. Trading itu soal sudut pandang. Salah time frame bisa bikin yang bener kelihatan salah. Pelan itu bukan telat. Zoom out itu bukan ragu. Kadang yang kita butuhin bukan nambah garis, tapi nambah kesabaran. Jadi lain kali Fibo sama trendline ketemu, senyum dulu. Tarik napas, terus tanya pelan-pelan ke diri sendiri. Ini gambaran utuh atau cuma potongan kecil? Dan gue tutup obrolan tongkrongan malam ini. Gue Hans, scalper assess, profit kecil tapi konsisten, pelan, sampai ketemu di chart berikutnya bro.